Halo guys, hai. Halo semuanya. Yoi. Kenalin, nama gue Irun Nazari, Triton 19037 bersama my partner. Nah, gue partnernya Ainun, gue Bella, Triton 19024. Yoi, sekarang kita lagi itu jangan dibuka dulu, masih ada ini. Oke, sip. Kita mau ngapain sih, Bu? Ini sekarang kok kayaknya ada yang nutup-nutup gitu. Nah, ada spoiler tadi kalau nggak salah ya, gue lihat ada orang gitu. Tapi siapa sih sebenarnya nih? Nah, makanya kita sekarang ini mau adain apa nih, Nun? Kita mau ngadain Knowsmore Wisudawan HMO Triton ITB. Nah, gestarnya kita punya 3 malam ini. Kita panggil satu-satu. Ini berasa take me out ya, Bun ya. Nah, coba satu dulu nih, coba siapa yang mau panggil? Oke. Kayaknya yang udah kagak sabar ya, yang dari tadi udah ke-spill. Iya, udah ke-spill setengah gitu tuh. Iya, Fadila. Mana nih? Mana nih? Kok setengah doang? Iya. Yoi. Cakep. Ada siapa lagi nih, Bel? Nah, ada Kak Fatimah Yasmin. Mana coba kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, waalaikumsalam. Lebih sopan ya, Bun, yang ini. Nah, yang ini kayaknya terakhir nih paling spesial, paling gelap banget nih dan untuk ini. Oke, yang paling ditunggu-tunggu, Kasal Sabila Syakura. Halo. Hai, kakak-kakak semua. Yoi, apa kabar nih kakak-kakak semua? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat. Harus sehat di tengah pandemi ini, Bun. Yoi, Bun, harus dijaga, Bun, kesehatannya. Oke. Mungkin itu kita kasih tahu dulu nih, kayak Knowsmore Wisudawan Hamilton ITB itu apa sih sebenarnya acaranya? Nah, cakep banget. Jadi, Knowsmore Wisudawan HMO Triton ITB adalah podcast yang ditunjukkan untuk memperkenalkan siapa-siapa aja sih wisudawan April HMO Triton ITB. Gitu. Jadi, pertama-tama kita mau ngasih ucapan terima kasih dulu nih buat Kak Yasmin, Kak Bila, dan juga Kak Tiara yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Cakep, keren. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, ada baiknya kita kenalan-kenalan dulu. Karena kita bersama Sri Kandi ya guys, ternyata. Widih, trio kuek-kuek nih, trio kuek-kuek. Bertiga. Yoi, trio kuek-kuek, kita MC-nya duo sabun colek. Gue kira duo segala. Iya, gak boleh ya, Bun. Oke, mungkin template-nya ini aja. Nama panggilan aja, terus nomor anggota, tempat asal, hobi, nomor rumah, nomor HP, ya suka-suka dulu lah sebenarnya. Kayak buat Shopee gitu lama-lama ya. Format. Ya udah, nama panggilan sama nomor anggota aja kali ya. Mungkin boleh nih kita kasih spill dulu tentang tema TA, boleh gak sih? Boleh lah ya. Boleh lah. Yoi, boleh Bel, silakan tunjuk aja. Kita lihat yang paling siap nih, gue lihat ada Kak Fatimah Yasmin, kayaknya siap banget nih untuk menjawab template kita ini. Agak kaget ya Bu mukanya. Aku aja mikir, woi, teh aku apa? Aduh. Ini nggak usah disebutin judulnya kan? Nggak apa-apa. Apa ya tadi lupa, sorry guys. Nama, kirain inget ya. Nama panggilan, nomor anggota, sama topik TA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Yasmin, nomor anggota Triton 027. Terus topik TA-nya tentang apa ya? Apa sih, Tir? Gak lupa kan lu yang TA. Yang TA siapa sebenarnya? Gue gitu. Duh, pun aku lupa. Jadi intinya mau buat penentuan lokasi stasiun pasang surut buat tsunami early warning system di daerah di sepanjang pesisir Aceh sampai Nusa Tenggara Timur. Keren banget. Oke, sip, mantap banget.
Oh, gue tahu nih siapa orang yang harus ditunjuk. Karena ini TA-nya kembaran, Pak. Ya, Tunjuk. yaitu Kak Tiara. Kenalin nama Tiara Triton 7035. TA-nya barengan kayak Yasmin, cuma beda daerah kajian. Jadi kayak yang tadi udah Yasmin jelasin, tapi aku untuk wilayah Indonesia bagian timur. Jadi dari Bali sampai Papua. Keren dah. Nah, cakep. Jadi udah kita nih punya nih Indonesia. Oke, Nah, yang terakhir selanjutnya. nih. Silakan Kak Bila. Oke. Kenalin, nama gue Bila. Nomor anggota Triton 17005. Topik PA-nya beda. Sama tsunami. Sama kayak ya. Gue juga lupa saya topik PA gue apa. Apa ya? Oh, kajian potensi tsunami. Kan, beneran. Ya kan? Kajian potensi tsunami di Sat Sunda, Bil. Sunda, tapi gue kajiannya nanti di 2 kota, di Cilegon sama di Tanjung Lesung. Itu. Keren Oke, banget. emang ini Kayaknya terinspirasi gitu ya. udah kelihatan ya. Sangat-sangat menginspirasi kita nih yang masih mencari-cari. Udah semester 6 gitu ya, udah Oke. pusing nih, harus mikirin. Nah, berhubung tadi kita Ya. ngasih tahu nih TA-nya tentang ada yang tentang pasang surut, penempatan stasiun, terus ada yang tentang tsunami. Berarti kan ini kaitan dengan oceanografi ya, iyalah ya, kita kan lewat ITB. Ini pertanyaan Oh, sangat jelas. template, sangat berarti gitu. Nah, mungkin kita mau nanyain dulu nih buat kakak ini. Kira-kira kenapa sih mau masuk oceanografi gitu, Bun? Dia langsung tertawa gitu ya, gue lihat ya. Kayak sangat. Kalau Kak Tiara agak joget-joget seneng sih ditanyain gitu. Nah, karena dilihat yang paling senang nih, kayaknya langsung Kak Tiara aja deh yang jawab. Oke, gas Kak Tiara. Waduh. Kenapa ya? Tahu sih, bingung juga kenapa. Soalnya waktu itu bingung ngambil pilihan satunya lagi selain pilihan pertama, terus milih OC gara-gara kayak kelihatannya seru kelihatannya gitu. Ada tapinya nggak nih? Kan kelihatannya Taunya. doang nih. Nggak taunya. Prank. Ternyata susah. Astagfirullah. Kayaknya terlalu jujur nih gue nanti. Jabarkan di website gitu. Ada tapinya berarti ya. Oke. Kalau dari Kak Bila gimana Kak Bila menurut lu Kak? Kenapa lu mau masuk OC? Gue aja lupa kenapa gue milih OC. Aku tahu, Bil. Aku inget, Kan Bil. orang kita TPB ada milih 3 kuesioner gitu nggak sih? Iya nggak sih? Ah, Nah, Bener-bener. jadi gue pas pilih yang kuesioner 1, kuesioner 2 tuh nggak milih OC. Nggak taunya pas pilihan 3 gue kayak, OC aja dah gitu. Udah gue pilih OC. Aku inget, Bil. Kenapa, Bil, itu, Bil? Kenapa milih? Lu cerita soalnya sama aku. Iya, gara-gara PRD waktu itu kamu bilang tiba-tiba tertarik. Kenapa ya? Seru. Iya kan? Nah, Iya, jadi pas gue semester 2 kan ada PRD-nya, kebetulan Pak Hamzah masuk. Waduh. Hamzah, boy. 4 Tertarik itu sama kalau nggak salah kan. Ramen tuh ada, ya pokoknya ramen ada Kalarisa juga. Terus kayak kenalin OC tuh begini, OC begitu, gitu kan. Terus gue udah kayak, wih kayak seru ya, kayaknya. Dengernya kayak wah banget. Oke, wah banget deh. Wah banget. Ya udah, akhirnya gue beli OC. Keren nih. Ya. Gara-gara paham Selamat datang gitu ya. Ketriggernya gara-gara Pak Hamzah sih. Gak taunya. Dustbin. Makasih udah diingetin ya, Min. Udah lah. Yang TA siapa, yang masuk OKC siapa, tapi yang tahu alasannya siapa gitu ya. Beda-beda. Pernah soalnya Bila waktu itu TPB. Oh, pantesan Bun. Nah, ceritanya di Salman lagi, Bil. Aku inget banget tempatnya lagi. Oh iya gitu? Eh, Aku iya. lupa.
Emang OSE adalah pedoman hidup lu berarti Kabil. Udah jalan hidupnya kayaknya emang ditakdirin di OC Iya. gitu. Nah, kalau gitu tanya kalian juga nih sekalian. Kenapa sih mau masuk oceanografi gitu? Tapi ini kan apa di-share ya. Jadi sebenarnya tuh dulu tuh nggak minat sama sekali ITB sebenarnya. Tapi tiba-tiba tuh dulu tuh ada yang kayak ami-ami gitu kan ke sekolah-sekolah. Nah terus udah kayak gitu tiba-tiba pokoknya tuh salah satunya tuh Kanabil anak 2000 berapa? 2013 ya Kanabil. Nah, terus dia ya awalnya tuh sumpah bener-bener nggak pengen ITB aku. Nah terus tiba-tiba dia mengenalkan FITB. Wah, dari FITB ini tuh dari 4 jurusan ini tuh yang bikin aku tertarik itu adalah geologi sama OSE. Kenapa? Karena geologi itu jalan-jalan ke gunung, OSE tuh laut gitu kan. Terus kakak ini OSE kan. Makin nambah nih aku OSE. Terus udah kayak gitu, ya udah karena aku punya kakak sepupu yang di geologi juga, biar agak beda, jadi OSE lah namanya gitu. Jebakan Batman gitu ya? Iya, sebenarnya tuh kakak ini yang sangat-sangat menariknya gitu. Ternyata sangat menarik juga ya OSE-nya gitu. Menarik nih. Banget. OSE-nya sampai tenggelam ya. Iya. Oke deh. Maaf ya, mana ya? Iya nih Bun, kayaknya kucingnya lagi bermasalah ya Bun ya. Mandiin kucing lagi jangan-jangan. Kayak mandiin kucing yang lain. Sabar ya. Iya siap. Kita loh yang disuruh sabar loh. Emang gestar kita paling hebat, gestar kita. Gestar. Tir. Oke, mungkin kita pertanyaan yang agak berat sedikit ya. Tadi bridging-nya udah bagus tuh tentang OSE. Berarti kan kalau gue tangkep itu kayak masuk OSE ada dikit ya, ada kayaknya terus beda gitu ya. Nah, terus pas lu ngadepin OSE tuh kayak gimana sih pertamanya? Apa lu bisa fokus dengan pelajaran-pelajaran di OSE yang nggak tahu ya sesuai ekspektasi lu atau enggak gimana gitu? Itu butuh lama nggak ngeproses mencernanya gitu? Aku dulu nih. Boleh Kak Yasmin dulu. Kalau aku pribadi aku kaget banget ya kayak ya lo ternyata OSE detail banget ya sampai partikel air bener-bener satu partikelnya tuh dibahas kan kayak ya Allah kayaknya aku salah. Ya KTP ya. Iya kayak gitu beneran. Pokoknya tuh semester 3 tuh berat banget apalagi dihadapkan oleh McFlu. Gak tau kenapa ya, aku susah banget nerap McFlu beneran. Kayak 3 jam harus buka mata tanpa ngantuk dan sebagainya macamnya itu kan susah banget ya sama Pak Dadang waktu itu. Terus hidro dari itu tuh kayak menurut aku yang susah banget gitu. Ya, tapi baru ngerasa menariknya tuh pas di semester 5 sih. Jadi ya sangat detail ternyata. Aku pikir tuh kayak udah aku mengerti lautan soal kimianya, biologinya, ternyata tuh bener-bener sangat fisikanya banget. Oh. Jadi agak berbeda aja sih sama ekspektasi aku. Ternyata tuh OSE tuh separah itu, gitu, sedalam itu. Separah itu. Iya. Ini jujur aja kan, yang aku rasain itu gitu. Apalagi waktu pas semester 5, gue gak ngerti lagi tuh aku kayak zombie lah pokoknya. Wah. Kayak zombie kita semua kayak zombie parah. Iya, bener. Itu kayak kapan lagi aku naik pagar ITB pagar yang gerbang belakang ITB tuh jam 12:30 malam tuh. Wah, gokil lu. Soalnya kan pulangnya malam. Terus aku kan nebeng Patrick waktu itu kan naik motor. Dia parkirnya tuh di Odang. Kan kalau lewat gerbang depan kan jauh lagi ya. Gerbang belakang udah tutup tuh 12:30 malam. Ya udah, naik aja tuh. Sobat deh pokoknya. OSE kayak ninja warrior ya Bun, ternyata Bun. Iya pokoknya semester 5 the best lah pokoknya OSE. Dulu aja Bu Susan bilang yang penting masih hidup aja semester 5 tuh. Sampai kayak gitu. Aduh, yang Pak. penting masih hidup. Sumpah Bu Susan itu pernah bilang gitu.
Nih buat temen-temen anak 19 yang dengerin podcast ini dapat nih fun fact lagi kalau lu semester 5 mungkin masih hidup dah, intinya itu Bus. Udah dah. Ya dulu ya buat semester 5. Yoi. Welcome back lagi nih kita gestar kita Katiara. Emang banyak kesibukan, mungkin kayak banyak call gitu kali ya buat datang ke podcast sebelah, podcast kemana. Kesibukannya banyak Bun. Sorry, keputus tadi jaringannya. Alright, gak apa-apa. Mungkin lanjut kali Nun, kita nanya ke Kabila kali ya jawabannya. Gimana nih Kabila? Kalau gue masuk OSIS sebenarnya nggak berekspektasi apa-apa gitu loh. Kayak gue nggak tahu, karena gue sendiri tuh nggak tahu kayak OSIS kayak gimana gitu kan awalnya. Kayak orang aja gue milihnya kayak udah OSIS gitu kan. Terus ya udah gue mikirnya kayak ya udahlah jalani aja gitu. Gue udah dapet OSIS, ya paling ya toh akhirnya gue bakal lulus juga. Gue sih mikirnya dulu gitu. Terus pas udah semester kalau gue tuh ngeliatnya semester 3 sama semester 4 tuh belum ngerasain OSIS-nya gitu loh menurut gue ya. Karena masih kayak belajar basicnya, kayak ngitung-ngitung gitu nggak sih? Kayak ada yang fismat-fismatnya. Terus kayak baru yang kayak ada OSIS dikit tuh menurut gue kayak Mekflu, Hidro gitu. Itu sih semester 3, semester 4 lumayan struggle lah belajarnya. Soalnya kan baru mengenal belajarnya OSIS gitu. Dibantuin sama temen-temen sih kalau gue semester 3 sama semester 4. Kalau nggak ada temen-temen, kalau nggak ada geng-geng belajar yang sering bareng-bareng itu kayak gue nggak bisa ngelaluin semester 3 semester 4 deh. Belajar barengnya itu yang bantuin. Gokil. Yang bantu nge-carry gitu ya. Iya bener-bener tuh ada Tiara tuh saksi hidup gue. Saksi hidup. Apalagi saksi hidup gue tuh di semester 5 mantep dah. Gue udah kayak zombie. Tenggol bacok. Gue paling zombie di angkatan nggak sih. Kayak mata gue hitam banget, kayak udah kayak gue nggak tahu gue ngapain gitu, kayak gue nggak ngerasa gue nggak punya weekend woy. Laprak. Akhirnya gue lulus. Akhirnya gue. Gue kayak nggak sabar deh nantiin waktu itu gitu. Gue bisa ngomong akhirnya gue lulus gitu. Gue nggak sabar. Nggak sabar banget Nun. Kalau pas udah lulus kayak lo ingat anjir gue udah. Wah ternyata gue udah lewat nih yang kemarin semester 5 yang chaos-chaos gitu. Udah juga chaos pas TA-nya. Oh, oke. Gitu Kita aja kayak bersyukur ya Nun udah selesai semester 5. Oh bersyukur banget. Gue beres semester 5 aja kayak, wih akhirnya gitu. Wah akhirnya gue masih hidup bos. Hidup gitu. Nggak tahu sih kalau misalkan yang nantinya semester 5 online, gue nggak tahu kayaknya bakal lebih susah lagi sih. Menurut gue ya. Gue generasi online semester 5. Susah nggak? Gue aja yang offline-nya susah gitu. Wah, online gimana ya Nun? Ya lumayan lah Bun. Lumayan lah ya. Karena cuma bisa tiduran gitu loh kayak kalau lagi kelas. Cuman ya sama aja bebannya lebih banyak kayak tugasnya tiap hari. Tugasnya lebih banyak kan sih kalau online? Biasanya. Iya. Apalagi semester 6 ini, presentasi mulu ya. Iya, presentasi. Ya. Nah, online kan presentasi. Nah, mungkin gimana Nun? Kan tadi udah nih kayak Yasmin sama Kabila. Sekarang kita mau dengar dulu nih dari Kak Tiara. Misal gimana sih Kak cara lu fokus belajar di OSE kayak gitu. Tadi kan sempat dengar agak prank gitu ya Bun di OSE ini. Gimana cara lu bisa bertahan sejauh ini? Sebenarnya sih alasan kenapa gue bisa bertahan di OC ya jujur aja pas pertama masuk ya gue sempat ngerasa kayak wah apaan nih gitu kan, kok belajarnya begini amat gitu kan, kayaknya gue nggak bisa deh gitu. Cuman kayak kalau inget ya, gue kan udah jauh-jauh nih gitu kan, gue udah susah nih nguliahin gue, masa gue nyerah gitu aja gitu kan ya. Gue mikir orang tua sih sebenarnya, alasan utama gue kenapa gue harus bertahan apapun yang terjadi ya gue mikir orang tua gue kan, karena kayak ya gak mungkin lah gue nyerah terus ngecewain orang tua gue. Terus selain itu juga yang gue bersyukurnya banyak banget orang-orang di sekeliling gue yang bantu support gue, jadi kayak seberat apapun di OC kayak ya gue tuh masih bisa ketawa gitu sama temen-temen gue gitu ya, kayak yang gitu kan, kayak kita belajar bareng, kayak kalau capek ya capek bareng, kalau lagi bete sebel ya juga maki-makinya juga bareng gitu, jadi tawa juga
kan, sampai nginep sana, nginep sini, Iya, belajar di iya. sono sini, semuanya bareng. Dan emang kayak yang gue bersyukur dia di situ, temen gue tuh ada banget. Kayak gue nggak kebayang kalau misalnya dalam kondisi yang kayak udah gue ngerasa aduh nih susah, terus nggak ada teman-teman yang bantu gue, mungkin gue bisa ngedrop juga kali ya. Cuman karena kayak banyak bantuin gitu kan, kayak ayo belajar bareng gini saling support satu sama lain sih. Itu sih kenapa akhirnya saat ini sudah bisa lulus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi benar sih ya, kayaknya kalau buat bertahan hidup buat survive lah di OSIS itu kayak emang harus perlu ada temen deh. Kayak buat pasti. support, Iya, menurut gue. selain Setuju. buat support pelajaran, itu kayak kita perlu support apa ya? Kayak support mental juga nggak sih? Kayak kalau kita lagi down, pasti ada teman yang ngituin juga, bantu up, paling nggak ajak nongki gitu ya. Iya, bener. Setuju. Kan Iya. udah masa ini kayak struggle ya di OC lah ya gitu ya, kayak aduh pelajarannya ini itu ada hidro lah. Nah, ada kan salah satu matkul yang disukai gitu kan. Nah, Iya nih, boleh banget. Matkul yang dicintai lah. Kayak gue nih safety lover gitu. Nggak nyampe gitu ya. ada lah pasti, masa nggak ada. OC kan mengasyikkan sekali nih, kita lihat-lihat kan. Sezong-zongnya pasti ada lah. Kalau belajar mah asik ya. Oh. Iya. Belajar asik. Ya udah berarti lu udah Kabil. Apa nih? Kayaknya udah ada nih matkul favoritnya gitu. Gue Sebenarnya Iya. kalau favorit tuh bingung milihnya sih, soalnya kayak favorit semua ya, Tir. Waduh. Alhamdulillah Tiara. pokoknya sih kalau gua ya, di OC setelah lewat semester 5 itu matkulnya udah lumayan asik sih menurut gua. Udah kayak yang gimana ya, lo belajar tuh bisa sambil bayangin gitu loh. Jadi kayak seru Kebayang. juga ya kalau udah lewat semester 5. Dan emang terberatnya di OC tuh 3 sampai 5 kayak, karena kayak 3 4 tuh yang bener-bener hitungan, Awal banget rumus-rumus. dasar. Kalau gue pribadi gue nggak bisa kebayang nih rumus buat apa gitu ya, kayak ini setuju. apa gitu, kenapa ini mesti dipelajarin gitu, kayak Setuju. Ya Allah. gitu kan. Semester Ya 5 Allah benar. kayak pertama kali megangnya emang yang laptop, semua aplikasi gitu-gitu kan, jadi kayak yang tadinya gue nggak jago ngapa-ngapain, nah di situ semuanya dilatih. Dan setelah lewat itu di semester 6 7 itu udah mulai seru sih, kayak misalnya belajar apa ya, sebenarnya sih gue lumayan suka matkul-matkulnya Pak Hamzah ya, kayak Tsunami, Midband gitu. Terus kayak Widih. Pede. Mantap. Mantep dah, Tir. terus apa sih yang sama Bu Muti itu yang Osin. Oh, OSIS. ya, sebenarnya juga seru Seru. tau cerita, tapi harus fokus ya dari awal tuh sebenarnya kayak seru, tapi kalau udah ngeblank dikit udah lu lupa ingatan dari awal tuh nggak lagi gitu. Setuju. Tapi seru sih sebenarnya kalau udah mulai belajar yang OC-nya tentang yang kayak pemahamannya tuh kayak ternyata gini, wah kayak gitu loh, kayak gue sering kayak gitu udah mulai lewat semester 5 itu sih kalau gue. Benar-benar. Kayak lebih paham gitu nggak sih kalau misalnya di semester 5 tuh kan kita praktikum gitu kan, dibandingkan kayak semester 3 4 yang notabene kayak cuman Belajar. rumus gitu kan. Sedangkan kalau praktikum tuh kayak kita ngerasa oh ternyata gini ya pengaplikasinya, malah kayak lebih ngerti dari praktikum itu loh. Ya Misalnya gitu kan misalnya. Nah, keren banget sih itu. Emang ini favoritnya Pak Hamzah gitu ya mata kuliahnya ya. Ya. Dengan penerusnya nih. Siap. Gue ngambil bimbingan sama Pak Hamzah. Emang selama kuliah matkul yang gue lumayan suka tuh yang rata-rata matkulnya Pak Hamzah, makanya jadinya TA-nya sama Pak Hamzah gitu. Keren. Oke. Kita coba tanya dari anaknya Pak Hamzah yang lain. Kak Yasmin. Boleh, Kak. Anak kesayangan nih. Ini Ya Allah. dikagumi banget. Kalau misalkan matkul favorit, aku suka yang ada praktikumnya gitu. Kayak misalkan yang praktiknya tuh benar-benar si outputnya itu ngeluarin kayak Berjuang semester animasi 5 gitu. Iya, kayak Tsunami aku suka, PPLL aku suka. Karena dia tuh ngeluarin outputnya tuh bagus gitu kan. Nah, kayak aku suka aja yang kayak gitu-gitu. Terus oh iya, Tsunami, PPL,
Terus sebenarnya sih aku suka Gelpan ya. Gak tahu kenapa aku suka Wow. matkulnya Bu Nining. Ya walaupun setiap kali kelasnya Bu Nining aku tuh selalu kayak nggak tenang, berdebar-debar, kayak pengen cepet Itu kita kelas rasakan semua. kelar, ya kan? Nah, Banget. kayak ya gitu lah. Pokoknya matkul Bu Nining. Kapan lagi coba aku matkul Bu Nining berdiri dari jam 7 sampai jam 10 cuma di matkul Bu Nining doang waktu itu. Bener-bener berdiri nggak dikasih kesempatan duduk soalnya waktu itu. Ya Nah, Allah. terus apalagi ya semasa Suros the best. Suros jangan ditanya lah ya. Terus Seru abis ya pasti. iya, maksudnya Suros itu kayak aplikasinya gitu loh. Jadi kayak materi-materi yang dari semester 3, dari semester 5, ilmu-ilmu dari semester 3 sama semester 4 itu tuh langsung di aplikasinya tuh di semester 6-nya gitu. Jadi kayak kamu tahu ini tuh olahan di semester 5 tuh ternyata buat olah ini loh, ternyata dipakai di semester 6 tuh cara langsung pakai alatnya loh kayak gini. Ngolahnya tuh sama kayak semester 5. Jadi kayak si folder semester 5 ini tuh bakal kebuka lagi gitu di Suros tuh. Kayak gitu. Terus aku paling suka di semester 6 sih sebenarnya. Karena semester 6 tuh kulap semua. Kayak aku setiap minggu kulap waktu itu aku bener-bener setiap minggu. Pokoknya habis minggu. Iya, jadi habis UTS aku tuh lupa pokoknya ngambilnya tuh yang bener-bener ternyata kulap semua gitu kan. Jadi habis beres UTS langsung tiap minggu tuh kulap. Tiap minggu kulap. Kalau nggak pun kulap tuh yang buat Suros aja pokoknya. Jadi kayak nggak pernah Sabtu Minggu aku tuh libur aja selama 1 semester itu tuh. Enak juga Pak hidupnya jalan-jalan mulu ya. Soalnya kan aku ngambil KAL juga kan. KAL aja kulapnya udah 2 kali. Terus belum OSIN waktu itu kan semester 6. Pokoknya aku suka aja sih matkul-matkul di semester 6 tuh kayak seru-seru gitu. Kalau gitu tertanya lagi nih satu lagi gitu. Kabila nih kayaknya udah siap, udah senyum-senyum kayaknya udah siap untuk menjawab. Siap memberikan jawaban terbaik. Gue mikir dulu tadi apa ya yang favorit gitu. Kalau ditanyain matkul favorit di OSE, gue bingung jawabnya apa. Kayak gue nggak ada yang bisa nyebutin kayak spesifik sukanya kenapa. Cuman kalau misalkan gue jawabannya kayak mirip-mirip Tiara sih. Gue lebih suka matkul yang udah bisa bayangin kayak udah lewat dari semester 5 ke atas gitu. Soalnya kalau yang semester 3 sama semester 4 gue ngerasa belum ada bayangannya kaitannya sama OSE, sama gue bingung ini belajarnya buat apa ya gitu. Jadi menurut gue itu jadi suatu hal yang nggak bikin gue tertarik untuk pelajari lebih jauh. Udah di semester 5 kan udah kebayang tuh kayak matkul-matkul yang kaitan sama OSE yang kayak pasut, arus, yang macam-macam gitu kan. Terus semester 6 juga baru mulai ternyata ini nih gunanya gue belajar matkul-matkul ini di OSE ada kebayangnya gitu. Dan kalaupun yang sukanya sih gue kan karena salah satu alasan kenapa gue bimbingan sama Hamzah karena kan gue suka matkul yang berkaitan yang diajarin sama Hamzah yang kaitannya sama kayak disaster, terus ada band, terus ada manpes Hamzah nggak sih? Enggak ya? Iya, Hamzah. Iya. Udah kan, manpes maksud gue kayak yang karakter gitu, yang karena disaster itu kan gue tertarik. Jadi kayak yang matkul Hamzah itu yang bikin gue tertarik sih. Makanya gue kayaknya ngambil ke Hamzah. Kok beda ya sama aku? Jadi gue gitu. Kayaknya paham tuh arti dalam hidup lu gitu ya. Yang kayak pencetus gitu nggak sih yang ke-trigger gitu ya, yang bikin gue gitu. Yang balik gitu ya. Iya. Hamzah. Iya, kalau misalkan kita di OSE pasti kan ada kayak tadi tuh senang-senangnya ya walaupun harus struggling, tapi kalau misalkan dicampur aduk nih nggak dari segi akademik, dari segi berhimpun juga kesan deh yang paling lu suka atau yang paling empet banget selama didapetin lu berkuliah di OSE dan segala aktivitas kemahasiswaannya apa gitu. Satu suka, satu nggak suka deh boleh. Oke, kita kasih waktu berpikir dulu Bun. Jadi nggak suka dan nggak sukanya selama kuliah di OSIS kalian berhimpun gitu ya? Iya, satu suka, satu nggak suka. Yang empet bener. Momen suka dukanya gitu ya? Betul Ya. banget. Oke, Kak Yasmin,
Udah ada, kayaknya banyak tempatnya kali ya. Lagi mikir ini kayak mana Nanti ya nggak bisa bagi milih ya. dua. Iya, pada mikir semua. Ikutan Yasmin mikir duluan, coba. Bentar. Momen suka ya? Contohnya kayak apa? Contohnya apa ya? Nah kan? Ya kayak mungkin ya, ini gue nggak tahu. Kayak lu dapet cem-ceman di OSE atau enggak gitu. Udah. Kisah asmara tuh. Boleh banget. Enggak sih. Yasmin ada fix. Tir, kurang-kurangin lah Tir kayak gitu, Tir. Dari awal masuk. Kayak panik, attack panik. Emang Tiara nih. Tiara juga ya. Hah? Tiara juga ya. Kagak gue mah. Oh enggak. Momen yang suka ya banyak nih. Kalau momen suka ya aku dulu ya. Kalau momen suka apa aja sih tadi, misalnya dari prakademikan sama himpunan juga. Iya boleh gitu, semuanya aja pokoknya. Nah kalau misalkan kalau aku momen sukanya ya pasti yang pertama dari temen-temennya. Kayak entah kenapa angkatan aku tuh asik banget gitu loh. Jadi kayak mereka tuh bisa ketika kita bener-bener lagi ngedown, lagi capek itu kayak masih bisa bercanda aja gitu loh, bisa membercandakan semua hal yang membuat kita ngedown gitu, masih bisa ketawa-ketawa. Terus yang aku paling suka tuh kompak banget angkatan aku karena dengan budaya passing-passingannya itu loh. Entah kenapa itu aku nggak tahu itu dari mana passingannya. Kata passing itu dari mana. Cuman yang pertama kali aku denger emang dari 2006 karena suka bilang passing kayak gitu kan. Jadi pokoknya tuh setiap jam misalkan deadline 23.59 nih. Jam 10 tuh udah ada kayak udah ini belum? Passing dong kayak gitu kan. Jam 10 tuh bisa ada aja. Udah Terus, beredar ya. Iya, terus apalagi ya? Kalau misalkan dari momen-momen yang paling ini sih yang rame sih emang Suros. Kayak itu kerasa banget dari mulai kita vibes-nya seru banget nih Bali dan sebagainya macamnya. Terus sampai banyak drama, sampai belum nyampe 2 minggu aja kayak ya Allah pengen pulang, nggak kuat pengen Bandung, pokoknya kayak gitu kan. Sampai dramanya tuh aneh gitu loh, nggak tahu kenapa sampai yang cewek-cewek angkatan aku tuh ada yang nangis lah dan sebagainya macamnya lah, kayak berantem dan sebagainya. Ada yang kayak gitu beneran. Itu loh yang serunya, yang kayak ketika aku masuk yang paling momen di saat aku yang bener-bener bego banget tuh ketika aku masuk ke kamar aku sendiri tuh tiba-tiba teman-teman aku yang lagi berantem ini tuh lagi berunding kayak gitu kan. So kayak dengan celengoknya aku masuk, aku tutup lagi karena aku tahu mereka lagi berantem gitu kan, lagi menyelesaikan masalah kayak gitu. Terus kayak momen-momen kayak kulap-kulapnya di bis, masalah dengan anak himpunan lagi, anak jurusan lain lah, apalah itu seru banget sih. Yang dimarahin, yang apa sih ya, pokoknya ada anak jurusan lain yang selama di bis tuh nyanyiin Mars kayak gitu-gitulah pokoknya. Itu menurut aku menarik sih, dan waktu itu tuh anak OSIS tuh nggak ngomong, tapi kita tuh ngomongnya di belakang, di chat. Kayak gitu kan. Biasanya anak OSIS kayak gitu kan. Anak OSIS kan nggak langsung ngomong kan, tapi Iya. Apa sih itu, kenapa sih kayak gitu di grup loh. Jadi menurut aku emang seru banget gitu punya teman-teman yang kayak gitu. Terus kalau misalkan momennya yang kayak apa ya, paling itu sih yang menarik yang tadi Ibu Nining, kayak kapan lagi sih aku berdiri di depan kelas dari jam 7 pagi sampai jam 10 tuh bener-bener nggak duduk. Pertama karena telat, yang kedua karena nggak bisa jawab sampai akhir. Makanya kayak terus sempat juga ya sama Tiara ya, kita ada drama ngambil peramalan sampai nangis di ruang kaprodi. Ya Allah tuh. Ibu saya iya itu drama, emang dasar drama itu pokoknya. Apalagi coba kan nangis di ruang kaprodi ya kan, ada Pak Hamzah juga lagi di situ. Pokoknya aku semester 8 tuh kayak ngerasa banyak drama bersama Pak RK, Tiara, bikin kaprodi. Iya, kayaknya drakor banget dah itu.
Kayak aku inget banget Bu Ivon tuh nyodorin tisu Tir ke kita Tir. Ya Allah. Saking ya Allah ini anak kasihan banget kayak gitu kan. Sampai Pak Hamzah ikut mikir kayak udah ya Yasmin jangan nangis lagi ya Tiara ya kayak gitu. Tuh, terus Nano banget men. iya pokoknya OSE tuh sebenarnya campur aduk gitu sih kayak saking chaosnya aku bahkan kayak di mall aja aku buka laptop, di angkot aja aku buka laptop, itu aku semester 5 sih. Kayak aku ingat banget di Ciwok, aku depan apa namanya? Miniso tuh aku bener-bener buka laptop, aku ngirim tugas. Itu kayak momen yang gak pernah aku lupain sepanjang banget. Hebatnya emang. Kelasnya aku semester 5 tuh kayak gitu, sampai depan Miniso aku buka laptop, orang karaokean aku buka laptop, di angkot aku buka laptop, masih tetap ngerjain. Kayak, pokoknya semester 5 udah bes, semester 6 udah bes, semester 7 tuh diwarnain oleh bunyi dan sebagainya macamnya. Kalau misalkan di himpunannya kayak rame gitu anak-anaknya. Pertama kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa, cuttingnya ngasih tahu yang gitu-gitu kan. Terus biasalah himpunan tuh tempat kita ketika kita tuh nggak tahu tempat untuk berpulang setelah kelas, pasti himpunan kan. Kayak abis kelas ini aku mau tidur kayak gitu kan, di himpunan kayak gitu. Kalau misalkan momen yang nggak suka ya, sebenarnya momen yang nggak suka itu tuh adalah aku tuh belajar banyak hal di OSE itu, karena aku tuh selama di OSE tuh hidupnya nano-nano karena aku tuh kemakan omongan aku sendiri. Jadi kayak misalkan aku tuh nggak pengen TA-nya model, pokoknya waktu pas semester 3 tuh aku bener-bener aku pokoknya TA-nya nggak mau model nih, nggak taunya TA aku 100% model. Waduh. Nah, terus aku agak beda sama Nabila yang emang udah nge-tag Pak Hamzah. Kalau dulu aku bener-bener sumpah demi Allah, satu-satunya pembimbing yang nggak pengen aku ini adalah Pak Hamzah. Karena dulu pernah dimarahin gitu kan sama Pak Hamzah. Pokoknya masalahnya sepele tapi akunya baper kan waktu itu. Terus aku ketus di himpunan, aku marah-marah kan kayak kenapa sih gini. Itu di situ kan kayak banyak katingannya, aku curhat sama kating-kating. Masa gini dong, gini. Pokoknya apapun yang terjadi aku nggak mau bimbingan Pak Hamzah. Aku bilang kayak gitu tuh. Pokoknya aku nggak mau sama Pak Hamzah, aku bilang kayak gitu kan. Nah, terus gak taunya apa? Aku sama Pak Hamzah diberi hidayah sampai aku minta. Iya, soalnya itu kan aku sempat sholat istikharah. Nah, terus ternyata di mimpinya adalah Pak Hamzah yang muncul. Padahal itu tuh yang aku nggak pengen gitu kan. Nah, terus udah kayak gitu aku kayak bukan nazar sih, kayak keceplosan gitu. Pokoknya kalau misalkan indeks tsunami aku A, aku ambil Pak Hamzah deh kayak gitu kan. Enggaknya beneran kan keluar. Kayak udah dikasih tanda-tanda gitu. Dan yang paling terakhir adalah ya udah akhirnya kan aku ikhlas tuh ngambil Pak Hamzah. Walaupun aku nggak tahu sebenarnya apa enggak. Sedih juga nih cerita ikhlas. Ya, terus udah kayak gitu aku mikir, oh mungkin bisa nih kalau misalkan Pak Hamzah, kan mitosnya kan kalau anak Pak Hamzah itu nggak mungkin si pengujinya Bu Nining kan. Mitos turunan OSE itu, turunan OSE itu kayak gitu kan mitosnya. Pokoknya anak Pak Hamzah nggak mungkin diuji sama Bu Nining, begitupun sebaliknya anak Bu Nining nggak akan pernah diuji sama Pak Hamzah kayak gitu. Gak taunya apa aku yang mematahkan mitos itu. Aku diuji Pak Hamzah di hari pertama. Jadi selama di OSE aku belajar ternyata apa yang aku gak suka, apa yang aku benci bahkan dari awal itu, yang aku udah statement dari awal aku gak suka, aku benci, aku gak mau nyoba, ternyata itu menjadi hal yang baik untuk aku dan aku jalani gitu. Kayak dari aku model aku gak mau model, pembimbing aku gak mau Pak Hamzah, terus penguji aku Bu Nining, ternyata yang aku nggak mau dan aku hindari itu semuanya ternyata aku dapat sih. Itu sih paling momen yang bisa dibilang baik dan buruknya. Jadi ya kalau misalkan buat kalian ya udah jalanin aja, karena yang menurut kita nggak baik itu belum tentu itu nggak baik ke depannya. Ternyata mungkin itu yang menjadi yang terbaik buat kita ke depannya. Mantap. Keren Bu Haja. Sahabatku yang berbahagia. Kayaknya kisahnya Kak Yasmin ini ada naik turun gitu ya, kayak
pasang surut gitu ya kita lihat-lihat. Yo ibu, ada pasang ada surut. Ada pasang ada surutnya. Wah, ose banget sih lu. Emang nih harus bahasa OC gitu kita kalau ngomong tuh. Kalau itu kita tanya nih pasang surutnya dari Kabila nih kayak gimana nih? Yoi, versi Kabila. Masih di mute Kak? Masih di mute Bun. Udah semangat kayaknya untuk berbicara. Masih di mute Bun. Masih di mute Bun. Aduh Bunda. Pencet dulu Bun. Sorry, gue lupa. Oke, udah di mute. Oke, jadi kalau buat sukanya selama kuliah di OC, selama berhimpun juga, mungkin apapun yang hal-hal yang gue lakukan bareng teman-teman sih, karena mulai dari belajar di OC, kayak kalau misalnya gue ngerasa banget kalau misalkan nggak ada temen, nggak ada orang yang nge-reach gue buat ayo semangat belajar atau ayo kerjain PR ini atau yang gitu-gitu, itu gue nggak bakal kayak aduh gue jadi malas-malasan kuliah gitu sih. Terus juga kalau misalkan untuk berhimpun mungkin kayak ngumpul rame-rame kali ya. Kalau gue tuh paling suka kayak ngumpul di him yang kayak ngobrol wah yang main lah. Gue tuh meskipun gue misalkan kayak nggak ikutan ngobrol sama yang di satu kelompok nih, misalkan kayak di himpunan kan ada lagi ngobrol nih, ngomong topik apa gitu, meskipun gue nggak ikutan buat ngobrol, tapi kayak gue suka denger kayak orang rame di himpunan gitu sih kalau gue ya, karena kayak gue ngerasa kayak oh rame nih di himpunan, duduklah di himpunan terus denger cerita kayak gitu. Terus kayak apa lagi ya sukanya, mungkin momen-momen kulap kali ya, karena kalau menurut gue kadang kulap itu yang ngedeketin satu sama lain, selain ngedeketin lo dalam hal belajar, ngebantuin dalam hal belajar, itu juga ngedeketin lo satu sama lain gitu, kayak lo lebih kenal sama teman-teman lo lebih tahu kayak dia marah kayak gimana, dia care-nya kayak gimana, baiknya kayak gimana. Menurut gue ya, pengalaman gue sama di OSE gitu. Lebih dekat secara personal sih kalau misalkan di kulap-kulap gitu. Cie, sama siapa tuh? Ini Sangkatan maksudnya. Gitu. Gila jangan Kenapa? Jangan apa? Jangan salting. Gak salting gue. Terus apa lagi ya suka. Iya sih itu sih kalau gue tuh emang lebih sukanya ngejalaninnya bareng-bareng sih, karena kerasa kayak gue nggak sendiri aja gitu. Karena kan kayak kadang ngerasa kan kayak kadang kan ada lo ngerasa nggak sih kayak belajar capek gitu kan, kayak aduh gue kayak nggak ada motivasi sih, kayak emang ada aja momen, ada masa dimana lo kayak nggak mau ngapa-ngapain, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, rasanya kayak gitu. Kalau kan ada temen-temen yang ngingetin ya kayak lu ngapain sih diem doang di kosan gitu, misalkan ayo dong ngumpul sini atau nongkrong di sini gitu. Itu sih yang bikin gue sukanya selama kuliah di OSIS sama berhimpunan. Dukanya sih mungkin ini personal dari gue sih, kayak gue ngerasa selama gue jadi anggota himpunan gue mungkin kurang maksimal, kurang berusaha untuk menjadi anggota yang bermanfaat untuk himpunan gitu sih. Kayak misalkan di panitia kayak kadang gue ngerasa kayak anjir lu seharusnya bisa berusaha lebih keras, kayak lu bisa ngasih effort yang lebih buat ngasih hasil yang maksimal, tapi lo nggak berusaha untuk itu, kayak nggak ada niatnya gitu loh, kayak nggak ada effortnya di dalam diri gue. Kayak gue ngerasa duh sayang banget ya kalau dipikir-pikir kayak gue udah lulus, kayak sayang banget sih gue ngelatin kesempatan kayak gitu, karena di satu sisi itu bisa ngebuat diri gue lebih tahu kayak ya tambah apa ya kayak tahu tanggung jawab gitu loh, karena kan kita bisa jadi ada yang kayak jadi anggota suatu divisi atau jadi ketua di satu divisi gitu, kayak tanggung jawab lu sebenarnya lebih besar gitu. Mungkin dari gue sendiri ngerasa kayak gue kurang maksimal untuk melakukan tanggung jawab yang seperti itu gitu. Terus apa lagi ya, mungkin kalau dukanya sekarang gue malah merasakan kayak dulu gue jadi kayak suka ngebantuin, gue lebih sering jadi anggota sih kalau misalkan buat yang wisudan gitu ya, yang ada yang apa iya buat wisudan gitu, kayak anjir gue dulu mikir kayak wah gue dulu besok nih kalau gue di wisuda gue pengen nih semarak gitu, kayak wah gue seneng banget dah, kayak gue pengen nih gue memberikan misalnya kayak gue jadi oke gue pengen banget nih gue ngasih yang maksimal gue bantuin wisudawannya di hari H gitu. Gue pengen juga nanti pas di hari H gue juga diperlakukan seperti itu. Kebayang nggak sih? Nangkep nggak maksudnya? Iya. Ya, kayak gitu. Cuman kan sekarang udah beda banget kan keadaan dunia sekarang tuh, kayak tiba-tiba kok kayak gini. Gue mikir kayak wah nggak ada momennya berarti ya di angkatan gue yang lagi corona sekarang, nggak ada momennya buat wisudaan langsung yang jarak dari Sabuga gitu. Kan sedih aja sih mikir-mikir yang kayak gitu tuh.
kalau dipikir-pikir banget, tapi kayak ya udahlah, namanya juga enggak kita doang yang ngalamin, yang lain juga ngalamin gitu. Kalau gue sih gitu. Jadi gue Iya, kayak kebayang banget gak sih kita ngarak tapi kita gak diarak gitu ya pada akhirnya. Iya. Iya. Ada hikmahnya di balik semua ini gitu ya. iya pasti ada maksudnya Tuhan berbuat seperti ini kepada kita. Amin. Kepada Oke. kita. Oke, sekarang kita saatnya dengerin versi pasang surutnya dari Kak Tiara. Boleh nih Kak Tiara ceritain sepasang-pasangnya atau surut-sesurut-surutnya boleh dah. Formzamnya berapa dah formzam? Suka nun aku nun sama kata-katanya. Suka aku sama kata-katanya. Aduh. Kenapa? Boleh diceritain. Lanjut. Katanya suka sama kata-katanya. Boleh nih diceritain versinya Kak Tiara. Kalau apa sih? Low, lower, min, lower, mid. Si level apa sih? Ya HWL. Terus High water level. Iya, high water levelnya versi Kak Tiara sama low water levelnya versi Kak Tiara. Gini-gini gue ketua kelas pasut. Mungkin gue ngelanjutin, mungkin gue bahas yang surutnya dulu kali ya, ngelanjutin Bila tadi ngomongin tentang wisuda sekarang. Sebenarnya iya sih, kalau dipikir-pikir mengingat waktu wisuda dulu gitu kan, misalnya kayak nge-LO-in, gue juga pernah ngurusin kayak performnya wisuda, kayak sedih gitu kan pas giliran kita malah wisudanya online kayak gitu. Kayak ya gue inget banget lah dulu tuh gue pernah hampir nggak tidur 2 kali 24 jam gara-gara waktu itu bertepatan sama deadline kompos kalau nggak salah. Kompos gitu ya atau Magnum gitu, gue lupa. Terus berbarengan juga sama Sabtunya tuh arak-arakan gitu. Jadi kayak gue ngerjain tugas semalaman suntuk di McD, abis itu balik cuma buat mandi, subuh langsung ke Sabuga ngurusin wisuda sampai malam kan kalau kita biasanya arak-arakan. Kayak capek banget. Terus juga setiap gue nge-LO-in atau kayak bikin perform, gue tuh bener-bener pengen bikin sesuatu yang berkesan gitu loh buat wisudawan. Karena kayak wisudaan tuh salah satu ajang apresiasi mahasiswa gak sih? Kayak lo semua yang udah lo lakuin selama bertahun-tahun di kampus dan setelah lo lulus itu menjadi suatu ajang yang kayak wah gila, gue lulus dengan seneng nih gitu kan, karena di wisuda kayak lo diarak sama teman-teman himpunan lo, terus ketemu ada orang tua juga, kayak orang tua lo ngeliat lo dengan bangga di Sabuga gitu kan. Kayak gue tuh udah membayangkan hal itu tapi kayak ternyata gue nggak bisa ngerasainnya untuk saat ini gitu kan ya. Dibilang sedih banget lah, tapi karena kayak ya kondisinya emang gini ya mau gimana lagi kan. Tapi gue tetap bersyukur dan berterima kasih juga karena anak-anak himpunan yang lain kayak kalian ini udah kayak sekreatif mungkin mikirin gimana sih caranya supaya Wispril ini seenggaknya tuh berkesan juga buat wisudawan meskipun harus online gitu kan. Kayak podcast gini pun gue nggak kepikiran dan ternyata seru juga gitu pas dilakuin. Kayak gue makasih banget lah gitu kan buat kalian yang udah nyempatin waktu buat ngelakuin hal-hal kayak gini buat calon wisudawan gitu. Terus juga kalau surutnya juga sih ya pasti kita pernah ngalamin cekcok lah ya kalau yang namanya dalam berhimpun, yang namanya dalam pertemanan. Ya mungkin yang gue sesalin juga adalah ketika masa-masanya gue sibuk banget nih sama OC, di situ gue kayak kurang bisa ngatur waktu gue bagi antara gue harus berhimpun, antara gue harus berorganisasi di unit lain, dan antara gue harus kuliah gitu. Dan di situ gue ngerasa kayak gue yang udah ngerasa capek akhirnya malah lepas tangan sama semuanya dan berujung dan berimbas dengan gue yang kayak nggak bertanggung jawab gitu dengan apa tugas yang udah gue kasih. Dan itu salah satu hal yang gue sesalin sih, yang pernah gue lakuin waktu gue di semester 5 gitu. Kayak aduh kenapa ya gue kayak gitu, harusnya gue bisa lebih berjuang lagi buat tetap ngehandle semuanya gitu loh meskipun gue capek. Dan itu salah satu yang pernah bikin gue kayak stres banget gitu, gara-gara kayak di sisi lain gue ngerasa gue nggak sanggup ngelakuinnya, tapi di sisi lain gue ngerasa kayak gue capek banget gitu, kayak gue nggak bisa ngelakuin itu gitu. Jadi kayak itu salah satu hal yang bikin gue kayak merasa nggak enak juga sih sampai sekarang sama orang-orang yang mungkin pernah terlibat gitu kan. Tapi ya terlepas dari itu,
karena semuanya udah pernah diomongin baik-baik gitu kan, udah pernah diselesain, ya gue harap kayak nggak ada lagi something yang masih tersimpan gitu kan, kayak gitu aja. Terus kalau buat kesenangannya nih, pasangnya sebenarnya banyak banget sih hal-hal yang gue senengin ketika gue masuk di OC gitu. Karena kayak jujur aja nih ya, gue itu di keluarga besar gue itu pertama kalinya yang kuliah di luar. Dan gue dari Jambi gitu kan, kayak dari orang tuh bahkan nggak tahu Jambi gitu loh, beberapa orang nggak tahu Jambi gitu kan. Dan gue tuh sempat kayak takut gitu, duh gue bisa nggak ya kuliah di luar di Bandung, gue bisa dapat teman nggak ya kalau ntar gue tiba-tiba dikucilkan gimana anjir, kalau misalnya ntar gue nggak bisa survive di situ gimana. Gue bener-bener sempat mikirin itu banget, cuman kayak alhamdulillah gue selalu dikelilingin sama orang-orang baik di sekitar gue selalu dibantu, selalu disupport, dan di situ gue bener-bener bersyukur banget sih. Kayak gue bener-bener bisa ngerasain momen-momen yang seru banget tuh pas di kuliah, yang bahkan gue tuh nggak nyangka kayak kuliah tuh masih bisa seru itu loh, kayak gitu loh. Karena di bayangan gue tuh dulu kuliah tuh kayaknya nggak seru gitu, kayaknya ya belajar gitu kan. Tapi ternyata nggak juga gitu, ternyata seru juga. Kayak gue juga berterima kasih banget disatuin sama suatu wadah Sewa Gati angkatan gue 2016 yang kayak emang bener-bener isi orangnya tuh kayak gue udah angkat tangan ya, gue nggak bisa ngomong lagi karena kayak ya ampun sumpah, yang kayak semua makhluk tuh bergabung di situ ya, kayak semua manusia tuh ada di situ. Kayak gue seneng banget, apalagi kalau udah ngumpul, yang julitin orang lah, yang ngomongin A, B, C, D sampai Z, sampai berjam-jam, itu kayak seru banget. Dan gue bener-bener bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang kayak mereka. Itu sih yang paling gue senengin. Kayak kalau misalnya gue balik lagi ke tahun-tahun sebelumnya, gue dikasih kesempatan buat mau nggak pilih fakultas atau jurusan lain, kayaknya gue bakalan tetap ngambil jalan ini. Karena kayak meskipun gue sempat nyesel masuk OC, tapi setelah lulus gue udah nemuin apa yang gue suka, gue udah ditemuin sama orang-orang yang bisa support gue juga. Jadi kayak gue sangat berterima kasih dan bersyukur. Jir, keren banget Pak. Ini cerita-ceritanya kayak beda-beda semuanya, pasangnya beda, surutnya beda. Tapi kayak ya udah, tentang OC emang bikin nano-nano parah sih ya, kalau dari yang gue denger tadi dari cerita 3 Sri Kandinya Pak Hamzah ini ya, Bel ya. Benar banget. Nah, sayangnya banget kita sekarang udah ada di penghujung acara podcast pertama kita ini. Jadi sebelum kita benar-benar mengakhirinya, boleh nih buat para Sri Kandi kita hari ini nyampein closing statement atau pesan-pesan nih boleh buat teman-teman seangkatannya atau buat adik-adik tingkatnya kayak gitu. Mungkin dari Kak Yasmin lagi, boleh ya? Masih mikir. Oke. Kak Bila? Aman? Belum. Gue dulu. Ya, boleh. Oke. Jadi closing statement dari gue. Pertama gue mau ngucapin dulu buat teman-teman Sewa Gati, karena lama yang udah jadi teman gue selama 3 tahun ya, karena dari semester 3 ya. Udah 3 tahun jadi teman gue, nerima gue di himpunan, nerima gue jadi belajar di OC, terus nerima gue baik buruknya gue, tahu buruknya gue kayak gimana, tahu marahnya gue kayak gimana. Terima kasih banget karena udah jadi teman gue selama kuliah di Bandung. Terus juga buat himpunan juga udah ngasih pengalaman yang banyak sih buat gue, mulai dari suka dukanya, buat jadi berorganisasi, terus bikin gue jadi lebih mengenal diri gue sih, tepatnya kayak gue tahu apa yang gue suka, apa yang gak gue suka, dan gue harus tahu, dan gue jadi tahu gue harus kayak gimana gitu. Terus buat teman-teman perbimbingan gue yang saat ini kita bareng-bareng lulus berempat akhirnya ya, terima kasih banget karena udah menemani 1 tahun terakhir ini. Kita ngerjain TA bareng-bareng, susahnya bareng-bareng, bimbingannya sampai malam, sampai gue makan mie sampai ngembang gitu, karena gue takut banget kan. Gue mau makan tapi kayak aduh masih bimbingan tapi gue lapar gitu kan. Makasih banget udah ada di saat momen-momen terendah gue selama di kuliah. Terus buat panitia yang udah ngasih macam-macam podcast buat para wisudawan, terima kasih atas usaha kalian. Gue sangat
mengapresiasi apapun yang kalian lakukan saat ini. Gue benar-benar berterima kasih karena dari himpunan sendiri punya usaha untuk mengapresiasi wisudawan yang kali ini kita cuma wisuda online, nggak bisa dilakuin di Sabjuga. Gue benar-benar terima kasih banget. Kalian udah, semoga kerja keras kalian yang kalian lakuin sekarang itu mendapatkan hasil yang baik, dapat pahala, pokoknya nanti dapat ya hal yang bermanfaat buat kalian. Terus gue juga minta maaf misalkan kalau buat teman-teman di himpunan mau yang pernah berhubungan sama gue, misalkan kalau gue ada salah kata atau ada salah perbuatan, gue minta maaf karena gue juga manusia, gue masih punya banyak kekurangan, gue juga akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Sama satu lagi pesan gue buat panitia, untuk kalian jangan terlalu, maksudnya gue benar-benar berterima kasih atas usaha kalian buat ngasih apresiasi kayak podcast gini. Cuman kayak gue ingat lagi kayak kalian jangan terlalu kesulitan karena kita semua sekarang lagi dalam keadaan sulit kan, maksudnya dalam keadaan pandemi. Kalian harus tetap semangat kuliahnya, bagi waktunya buat berorganisasi, buat berkuliah juga, ngajar ilmu, terus juga sehat-sehat kalian sekeluarga juga karena kan kita lagi pandemi. Itu sih dari gue. Semangat ya buat kalian yang masih kuliah. Yeay, terima kasih Kak Bila. Ya sangat menyentuh hati banget nih kata-kata yang Kak Bila ya. Ya Ini Bun. semangat nih terutama yang masih berkuliah. Kayak kita nih Nun, masih jauh perjalanan kita. Iya, dinikmatin aja Bun, dijogetin. Aja. Nah, abis ini boleh nih dari Kak Yasmin nih. Gimana nih kira-kira closing statement-nya, mau kesan pesan lah atau mau ngasih salam manis, salam cinta buat doi, bisa banget. Mohon maaf nggak punya doi. Aduh, gue pengen nyebutnya nama tapi gimana ya Kak Yasmin ya? Boleh gak sih? Nama siapa, Woi? Gue pernah denger aja gitu, lu deket sama siapa di Sagati. Sebut aja kali ya. Duh. Siapa emang? Soalnya aku nggak pernah merasa deket. Waduh, apakah ini Siapa? klarifikasi nih? Podcast Om Deddy nih. Siapa emang siapa? Oh, kalau yang gue tahu ya, ini punten kalau salah. Kak Ina. Shock aku. Shock banget, sumpah. Shock gak dia? Aku juga beda. Oh, beda. Enggak, itu ya, dapat info dari mana, weh? Iya, gue denger aja katanya ada yang di friendzonin sama lu. Waduh. Ya udah, berarti bagus dong, klarifikasi dong. Klarifikasi Ya, jelas kan? Klarifikasi dong, jelas. Gue belum pernah dengar sih yang ini. Sama. Gak usah ditambah, Tiara. Tambahin dong. Kalau memperjelas. Iya, abis ini rameinnya di grup Sewa Gati sama rumornya. Kagak, weh, kagak. Berteman sama ini mah. Kalau misal closing statement kan, kalau misalkan dari aku pertama buat yang adik tingkat yang yang sumpah nih, karena sorry banget yang angkatan 19 karena aku nggak terlalu terjun kemarin, emang maksudnya udah nggak terlalu sekenal kayak aku hafal angkatan 18 ya. Jadi buat kalian ya aku cuma pengen salam aja dari aku, semangat kuliahnya, jalani aja dulu walaupun emang kalian merasa ini prank lah atau apa, tapi pasti ada hikmahnya kok di akhirnya. Jadi ya udah jalanin aja dulu. Nah, kalau misalkan ngerasa saya susah, kalian boleh kalian sombong saya itu susah, emang bener susah, nggak ada yang bilang saya gampang ya, enggak. Bahkan abis lulus aja tuh rata-rata orang-orang nggak pengen melanjutkan OSE-nya lagi gitu loh, buat kerjanya gitu, pengen yang lain lah, ada yang bener-bener jauh banget atau yang kayak gimana kayak gitu kan. Jadi ya menurut aku boleh aja kalian sombong dengan kesusahan OSE kalian, dengan kekeosan OSE kalian, karena menurut aku itu sangat-sangat wajar. Terus buat angkatan yang 18, semangat, semoga surosnya berjalan dengan lancar. Semester 6 kan sekarang. Ya, semoga pokoknya ada mulai milih-milih ya,
topik-topik dan sebagainya macamnya. Karena dari situ insight buat kalian milih topik tuh di semester 6 biasanya. Terus buat angkatan 17 yang sekarang mungkin lagi sibuk-sibuknya kolokium atau udah mulai masuk tugas akhir ya. Ini emang kayak masa-masa di mana, apalagi kan sekarang lagi pandemi ya, jadi agak susah. Ya ini masa-masa di mana emang kalian mungkin nggak akan sedekat dulu sama teman-teman kalian, nggak akan kayak ketika di semester 3 sampai semester 6, karena ketika di tugas akhir tuh benar-benar kayak udah kalian independen, kalian sendiri. Kalian cuman bisa tahu keadaan teman kalian tuh ketika kalian tanya, ataupun kadang bertanya tentang soal tugas akhir pun itu menjadi hal yang sebuah sensitif waktu itu tuh. Jadi ya semangat aja, jalanin. Terus termasuk juga buat angkatan aku yang masih berjuang juga jalanin aja dulu. Dan ini buat semua karena apa? Karena ya kita sebagai manusia itu nggak akan pernah tahu kekuatan maksimal kita sampai kita tuh berada dalam posisi di mana kita tuh dipaksa untuk kuat dan bertahan. Jadi ya udah sepaksa kalian aja, kalian bisa sampai mana, kalian tuh sebenarnya bakal bisa sampai akhir, kalian tuh kuat sampai akhir. Ya udah paksa aja gitu. Kayak gitu, karena ketika kita menyerah, ya sudah, itu semua akan berakhir. Kalian boleh capek, kalau capek kalian berhenti. Kalau kalian capek, kalian istirahat sebentar, jangan pernah berhenti, intinya kayak gitu. Terus buat teman seperbimbingan, makasih banget. Karena ya kalian lah saksi di mana aku sangat-sangat tersentuh, ataupun kalian saksi di mana aku pernah dimarahin sama Pak Hamzah ketika bimbingan atau bagaimanapun itu, yang kita bimbingan dari jam 7 malam sampai jam 1 malam, maupun offline ataupun online sama aja. Tuh kayak sebenarnya sama Pak Hamzah tuh benar-benar adrenalinnya tuh kuat banget sih menurut aku. Harus kuat bimbingan sampai malam, sampai jam 1 malam itu loh, maupun offline ataupun online gitu. Kayak ya, tapi Pak Hamzah baik sih menurut aku, dan sangat bapak banget lah intinya. Saat itu kebukti waktu pas ketika aku sama Tiara nangis waktu itu. Terus buat panitia, makasih banget. Soalnya kalian udah mau mengusahakan untuk mengapresiasi wisudawan. Ya, tahulah pasti bingung ketika gimana ya caranya buat mengapresiasi, tapi dalam keadaan seperti ini gitu. Makanya aku sering bilang ketika ditanya sama panitia, apa sih Kak masukan-masukannya? Nah, aku suka jawab, ya udah terserah kamu aja, apapun yang kalian kasih buat kita, itulah. Dan pokoknya kita bakal merasa terapresiasi dengan apa yang kalian berikan gitu kan, maupun itu kecil maupun itu besar gitu. Pokoknya apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian berikan, ya aku bakal seneng gitu, dan aku bakal merasa terapresiasi gitu. Jadi aku nggak bisa kasih masukan apa-apa, ya udah aku suka dengan apa yang kalian berikan sama kita gitu. Terus apalagi ya udah paling buat semua, udah sih aku kangen aja sama di himpunan, ketemu sama orang-orang, ketemu sama kalian semua. Jadi ya salam dari aku, jaga kesehatan semuanya ya. Yeay. Sangat terharu ya dengar kata kayak Yasmin gitu ya. Ternyata banyak ya saksi hidupnya. Iya. Yang itu bukan ternyata yang dulu asumsikan. Salah. Alhamdulillahnya terklarifikasi nih. Jadi nggak disebar ke yang lain, udah disortir dulu. Jangan ya banget sih Non, ya Allah. Tapi kalau ditambah bumbu boleh, silahkan Kak Tiara, Kak Bila, kita serahin. Gimana? Apa? Sorry. Tadi kan udah terklarifikasi nih kedekatannya Kak Yasmin. Ya. Nah, kalau dari aku sama Bella cukup, nggak disebar. Tapi kalau sama Kak Tiara sama Kak Bila mau ditambah bumbu, boleh silahkan. Jangan tambah bumbu. Ya, silahkan. Oke nih. Kalau dari Kak Tiara, closing statement-nya gimana nih Kak Tiara? Pokoknya intinya buat semua anak-anak OC, baik yang 2019, 18, 17,
apapun kesulitan yang kalian lakuin sekarang, bener kata Yasmin tadi, jangan nyerah. Kalau capek istirahat dulu, terus kerjain lagi. Karena ingat aja tujuan awal kalian kesini tuh ngapain sih? Ingat kenapa kalian harus tetap terus nyelesain kuliah gitu kan? Karena kalau misalnya ada adik gua ngetok. Dea Tia. Hah? Dea. Ada iklan gitu ya, Bun. Gue jadi lupa mau ngomong apa. Aduh. Kayaknya ada iklan dulu sejenak gitu ya. Nggak apa-apa, artis bebas. Emang banyak endorsement melalui iklan gitu. Banyak endorsement. Pokoknya semangat aja, apapun masalahnya. Kalau misalnya apapun masalah yang pernah kalian lakuin, diomongin biar selesai. Apapun rintangannya pasti bisa selesai kok gitu. Aku juga pas awal-awal masuk OC mikir bisa nggak ya ngejalaninnya, bisa nggak ya lulus dari OC gitu kan. Tapi ya alhamdulillah lulus aja gitu kan, kayak bisa aja dilakuin ya. Makanya intinya jangan nyerah aja sih sebenarnya itu. Terus juga sama kayak teman-teman yang lain tadi, mau bilang makasih juga buat semua panitia Wispril yang udah bantuin ngelakuin ini semua buat ngapresiasi calon wisudawan. Makasih banget. Semangat terus kalian buat kuliahnya. Terus apa ya? Ya pokoknya semangat terus aja deh, jangan nyerah aja. Pokoknya semua masalah pasti berlalu, pasti bisa dilewatin asalkan kalian benar-benar menyelesaikan masalahnya gitu, nggak dibiarin gitu. Pokoknya semangat terus dah gitu. Oke, makasih banget nih buat kakak-kakak wisudawan yang cantik-cantik ini buat waktunya gitu ya. Nah, ini kan baru wisudawan berupa doang kan, berarti masih ada wisudawan lainnya nih. Buat masa yang masih pasaran, kira-kira siapa lagi sih wisudawan selanjutnya gitu yang bakal jadi bintang tamu di podcast ini. Bisa banget nih. Ikutin terus di No More Wisudawan Kabupaten ITB yang berikutnya. Bye-bye, gengs. Dadah.